Halo sahabat Drondwig, video kali ini saya akan membahas tentang apa itu tes psikologi, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana contohnya. Tentunya kalian bertanya-tanya yang akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri, Tamtama Polri maupun Akpol. Untuk adik-adik yang baru bergabung di video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel saya. Kemudian dilanjut, hidupkan notifikasi tanda loncengnya untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel Drone Dwi. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan tentunya sangat informatif. Kita akan membahas materi tentang contoh soal psikotes beserta pembahasannya. Saya akan menjabarkan secara jelas dan detail mulai dari pengertian psikotes, contoh serta pembahasan. Apa itu tes psikologi? Tentunya kalian bertanya-tanya, apa itu tes psikologi? Baik, tes psikologi merupakan satu pengukuran yang objektif dan terstandar dari seperangkat contoh perilaku Anastasi dan Urbina. Tes psikologi dapat dikatakan sebagai suatu prosedur sistematis untuk mendapatkan sampel perilaku relevan dengan fungsi kognitif atau afektif, serta untuk menilai dan mengevaluasi sampel perilaku itu berdasarkan pada standar penilaian yang ada. Tes psikologi sama seperti tes lainnya pada disiplin ilmu yang lain. Dalam tes psikologi, observasi dilakukan pada seperangkat sampel perilaku yang telah dipilih dengan cermat. Lanjut, secara umum, tes psikologi atau tes psikologi dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur potensi seseorang secara akademik, kepribadian, bakat, dan unsur lain yang menjadi ukuran atau indikator kesesuaian dengan lembaga yang menyelenggarakannya. Terus, kemudian hasil dari psikotes bukan hanya ditentukan oleh kualitas seseorang dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi juga kualitas kepribadian, bakat, sikap, dan kebiasaan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, penilaian hasil penilaian psikotes pada calon siswa akademi kepolisian tentu berbeda dengan penilaian hasil psikotes yang diselenggarakan pendidikan akuntansi. Nah, demikian penjelasan dari apa itu tes psikologi, agar adik-adik paham mengapa tes psikologi ada di tes penerimaan Polri. Oke, sahabat Drondwig, berikut contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, psikotes angka. Tes angka berkolom merupakan bagian dari matematika psikotes yang berupa kolom berisi angka-angka. Tujuan dari tes ini untuk mengetahui daya tahan seseorang dalam menyelesaikan persoalan. Tes angka berkolom meliputi penjumlahan, pengurangan, pola deret, penjumlahan sebagian, dan operasi hitung lainnya. Berikut contoh soal. Isilah titik dengan angka pada kolom yang kosong. Pembahasan pada kolom membentuk pola plus 3 min kurang 5 secara mendatar. Jadi kolom yang kosong adalah 2. Jawabannya adalah 26. Kemudian lanjut, isilah X dengan mengikuti pola di atasnya. 3, 4, 7, 4, 5, 9, 2, 4, 6.
Ini pembahasan supaya kalian paham. 3 plus 4, 7. 4 plus 5, 4 tambah 5, 9. Jadi X 2 tambah 4 adalah 6. Oke, lanjut ke psikotes deret angka. Tes ini merupakan deret angka di mana tujuan tes ini adalah pola mengukur kemampuan analisa kandidat atau peserta tes dalam memahami pola-pola maupun kecenderungan tertentu ke dalam wujud deret angka yang memprediksikan hal-hal lain berdasarkan pola jawaban tersebut. Psikotes ini disebut juga tes angka atau huruf. Tes ini bertujuan untuk keselarasan berpikir seseorang. Biasanya terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kuadrat, dan kombinasi dari operasi-operasi tersebut. Contoh penjumlahan. Tentukan dua suku berikutnya dari deret berikut. 2, 4, 6, 8, 10, Pembahasan. 2 plus 4 ini semua ditambah 2. Deret di atas mempunyai pola kelipatan 2 dan suku berikutnya diperoleh dari angka sebelumnya 2 kelipatan 2. Jadi 2 suku berikutnya adalah 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Kombinasi tentukan 2 berikut dari deret berikutnya. 4, 10, 7, 8, 10, 6, 13, 4. Pembahasan. Tempat dua suku pola deret atas yaitu suku ganjil. 4, 7, 10, 13. Suku ganjil mempunyai pola plus 3. Suku berikutnya dari angka sebelumnya kelipatan plus 3. Suku genap 10, 8, 6, 4. Suku ganjil mempunyai suku genap mempunyai pola min 2. Suku berikutnya dalam angka sebelumnya min 2. Jadi dua suku berikutnya pada deret di atas ialah 13 plus 3 sama dengan 16. Dan 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, mohon maaf sahabat, di sini harusnya ditulis suku genap, bukan ganjil ya. Kalian paham sampai di sini? Kita lanjut ke psikotes angka hilang. Sesuai dengan namanya, berarti yang akan dicari adalah angka yang tak tampak di antara deretan baris angka-angka yang lain, sehingga ada kemungkinan 10 angka yang harus dipahami di setiap barisnya. Contoh, ini contoh. Huruf hilang pun dikerjakan waktu 20-30 menit, 10 kolom. Sesuai dengan namanya, berarti yang akan dicari adalah huruf yang tak tampak di antara deretan baris huruf yang lain. Huruf hilang memiliki dua jenis model, yaitu huruf kecil semua ataukah huruf kapital semua. Huruf hilang sangat berbeda dengan angka hilang karena Anda harus memahami huruf-huruf sebanyak 26 huruf A sampai Z. Ini contoh gambar pengerjaan. Oke, lanjut ke contoh soal psikotes aritmatika. 55 plus 30 kuadrat. Jawaban C. Nah, ini kalian pakai rumus kalian sendiri. Kemudian lanjut, 28 adalah berapa persen dari 70? Kalau di contoh soal, jawabannya B, 40. Nah, untuk memastikan kalian jawab dengan cara kalian sendiri. Nah, lanjut,
94 kali 168 1. Jawaban C. Oke, lanjut. Kalian pelajari ini dengan rumus-rumus kalian. Karena di sini sudah ada jawabannya. Jadi kalian harus bisa kenapa jawabannya bisa ini dengan cara rumus yang Anda ketahui. Dan lanjut ke tes psikotes Kraepelin dan Pauli. Di saat mengerjakan soal, disarankan jangan sekalipun menggunakan pensil mekanis. Karena dalam tes ini, melainkan pensil biasa atau jangan menggunakan pensil mekanis. Lebih baik menggunakan pensil biasa atau pulpen saja. Mengapa demikian? Karena tes ini sangat terikat dengan durasi waktu yang sangat terbatas. Pada prakteknya, pensil mekanis memiliki kekurangan, yakni perlu di-reload. Jika ujung granitnya habis, setidaknya menyita waktu sekitar 0,5 sampai 1 detik. Dan bila saja Anda melakukan reload dalam 10 lajur, berarti Anda ketinggalan tanda kehilangan waktu 5 sampai 10 detik. Kemudian usahakan pada saat menjumlahkan harus benar dan stabil pada masing-masing kolom. Kendalikan diri untuk menghemat tenaga dan waktu sambil mendengarkan setiap perintah panitia. Tidak dibenarkan menggunakan pensil mekanis karena mudah patah dan membuang waktu. Fokus dan konsentrasi dalam menyelesaikan soal dan jangan memikirkan hal lain selain soal yang ada di hadapan Anda. Kemudian kita akan diminta untuk menjumlahkan angka di baris pertama dengan baris berikutnya dan ditulis digit terakhir saja di antara dua baris tersebut dengan posisi agak menjorok ke dalam atau sebelah kanan. Misalnya untuk angka 4 dan 3 hasilnya, sedangkan untuk angka 5 dan 6 hasilnya 1 bukan 11. Ingat, cuma digit terakhir saja yang akan kita tulis. Contoh soal di bawah ini. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Kalau jumlahnya 10, kita tulis 0. Lalu pun seperti ini, 8 tambah 4 itu harusnya 12, kita tulis 2. Karena yang harus dijawab cuma digit terakhir. Ini perlu konsentrasi dan fokus dalam mengerjakan. Nah, ini sudah dijelaskan. Tetap menjaga konsentrasi dalam mengerjakan tes ini. Jangan memikirkan hal lain yang justru Anda menjadi tidak fokus sehingga dapat melambatkan pengisian dalam angka tes. Kemudian, setiap sekian detik sekali pengawas ujian memerintahkan perintah garis atau pindah. Artinya kita harus membuat garis datar sebagai tanda kita sudah mengerjakan sejauh tanda garis tersebut. Setelah membuat garis, lanjutkan hitungan seperti biasa dan mengerjakan sehingga pengawas memerintahkan untuk berhenti. Contoh, 6 tambah 3 tambah 4, panitia atau pengawas memerintahkan pindah. Kita harus bergeser dari bawah lagi. Dan pindah, kita mulai lagi dari bawah. Dan begitu seterusnya. Oke, lanjut ke psikotes warteg. Berikut ini contoh soal dari psikotes warteg. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada beberapa kolom yang berisi gambar titik atau apa ini. Nah, supaya kalian paham, mari kita urai satu persatu dalam ke-8 objek psikotes warteg. Objek gambar psikotes warteg dengan objek sebuah titik yang berada di tengah-tengah kotak. Nah, ini dia. Objek gambar dengan bentuk ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri, yakni
bagaimana seseorang mampu menempatkan diri dalam lingkungannya. Untuk meneruskan gambar objek titik ini, Anda harus bisa menggambarnya dengan benda hidup atau benda mati. Contohnya gambar sebuah jam dinding, di mana titik tersebut sebagai pusat jarum jam, atau disarankan menggambar makhluk hidup lain yang disukai. Kemudian objek gambar psikobase warteg dengan objek melengkung. Nah, ini dia. Yaitu berupa garis kecil melengkung bergelombang yang mengisyaratkan sebuah objek hidup bergerak bebas dan dinamis. Sebaiknya gambarlah sebuah makhluk hidup yang mencerminkan makhluk yang dinamis dan mampu berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita mampu tumbuh dan berkembang, bukan menggambarkan pribadi yang statis atau pasif. Contohnya gambar seekor burung atau makhluk hidup lain yang disukai Anda. Kemudian contoh gambar psikotes warteg dengan bentuk 3 buah garis vertikal yang menaik serta signifikan semakin meninggi. Hal ini dapat memberi kesan kaku dan keras namun teratur dan bertahap ingin maju. Sementara kita bentuk objek tes ini memiliki makna untuk mengukur seberapa besar ambisi kita dalam meraih kesuksesan. Pada bagian ini sebaiknya meneruskan dengan gambar benda mati. Contohnya bisa dengan sebuah tangga, dan di atas tangga terdapat seseorang sedang menapaki tahapan tangga tersebut, atau disarankan menggambarkan objek yang Anda sukai pada filosofi gambar yang hampir sama. Kemudian lanjut, objek gambar psikotes warteg berbentuk segi empat. Segi empat kecil yang tadi tangga. Berwarna hitam yang bisa memberi kesan tidak menarik, statis, tertekan, atau depresif. Objek ini untuk mengukur kemampuan kita dalam mengatasi kesulitan. Contoh menggambar gedung-gedung bertingkat di mana kotak hitam tersebut sebagai jendelanya, atau disarankan menggambar objek lain yang disukai. Kemudian objek psikotes warteg dalam bentuk garis diagonal yang saling berhadapan. Nah, seperti ini. Objek atau simbol ini dapat memberikan kesan teknis dan konstruktif yang mengisyaratkan ke dalam sebuah gagasan yang kuat tentang konflik juga dinamika. Pola objek ini untuk mengukur bagaimana cara kita bertindak, dan sebaiknya menggambar yang sedang menunjukkan bahwa kita senang berkompetisi untuk memotivasi diri Anda bergerak lebih cepat. Contohnya menggambar mobil balap formula atau go-kart, atau disarankan menggambar objek lain yang Anda sukai. Kemudian objek gambar psikotes warteg ya bentuk garis horizontal serta vertikal. Contoh, dua garis yang bisa kita bentuk segi empat menunjukkan kesederhanaan menyuguhkan realitas. Contoh menggambar sebuah kamera, televisi, atau laptop yang disarankan menggambar objek lain yang Anda sukai. Lanjut, objek gambar psikotes warteg dalam bentuk titik yang membentuk sebuah lingkaran. Bentuk objek gambar ini merupakan kehati-hatian. Contohnya menggambar rambu-lampu lalu lintas, atau menggambar objek yang disukai dan sesuai dengan filosofi gambar. Objek gambar psikotes warteg dalam bentuk garis melengkung yang menunjukkan kebesaran kebijakan. Sebaiknya gambarlah makhluk hidup yang besar menunjukkan kewibawaan. Contohnya seekor gajah maupun wanita yang berkerudung. Nah, demikian untuk tes
psikotes warteg. Nah, ini contohnya dan kalian gambar sesuai pembahasan. Ini contoh. Lanjut, psikotes kubus. Contoh soal, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 5 buah kubus A, B, C, D, dan E. Di masing-masing sisi kubus terdapat beberapa tanda seperti tanda segitiga, kotak hitam kecil, silang, dan 2 bulatan hitam. Hanya 3 tanda pada sisi kubus yang terlihat. Secara keseluruhan, kubus A, B, C, dan D hingga kubus E tampak berbeda satu sama lain, namun ada tanda yang sama pada sisinya walau dengan susunan yang berbeda. Nah, ini contoh gambar soalnya, yang mana sesuai dengan kubus di samping. Kemudian ini cara menjawabnya. Dari objek di atas terdapat 5 kubus yang tiap sisinya punya simbol berbeda. Tugas Anda adalah menentukan kubus di setiap nomor, yaitu kubus yang mana dari 5 pilihan jawaban yang tersedia, apakah kubus A, kubus B, kubus C, kubus D, atau kubus E. Tentukan kubus di setiap nomor soal. Sudah mengalami perputaran sedemikian rupa sehingga posisinya berbeda dengan kubus yang di pilihan jawaban. Kuncinya Anda harus membayangkan atau berimajinasi dahulu kubus-kubus itu berputar dalam benaknya, berguling dalam benaknya sebelum bisa menentukan jawaban yang benar. Lanjut ke psikotes spasial. Di bawah ini adalah 5 contoh psikotes spasial yang bisa Anda pelajari. Perhatikan soal dan gambar berikut. Perhatikan. Nah, 1 nih. Kalian harus menebak mana yang benar. Jawaban 1 hanya pada jawaban D saja terdapat jumlah lingkaran di bawah atas lebih banyak daripada lingkaran bawahnya. Jawaban B. Garis tersebut tidak membentuk sudut seperti pada pilihan jawaban lainnya. 3. Jawaban E. Semua huruf berbentuk dari garis lengkung yang tertutupi dengan garis kecuali pilihan E. 4. Jawaban E. Semua pilihan jawaban terdiri dari 2 bidang yang berbeda, ukuran besar dan kecil. 5. Jawaban E. Semua pilihan jawaban terdiri dari 2 huruf yang dicerminkan kecuali pada E. Oke, lanjut ke psikotes logika aritmatika. Tes ini biasanya terdiri atas deret angka. Yang diukur ialah kemampuan analisa dalam memahami berbagai pola atau kecenderungan tertentu dalam wujud deret angka, serta kemudian memprediksikan hal-hal lain berdasarkan pola tersebut. Tips menjawab. Tips menjawabnya, jangan terpaku pada deret hitung maupun deret ukur perhitungan matematika saja, dan jangan terpaku pada 3-4 angka terdepan dalam deret, tapi ada kalanya Anda melihat deret secara keseluruhan karena pola bisa berupa urutan, pengelompokan, berurutan maupun pengelompokan loncat. Kemudian ingat keterbatasan waktu. Jangan terlalu asyik dan terpaku hanya pada sebuah soal yang penasaran ingin Anda pecahkan. Lompati ke soal berikutnya karena terkadang soal di bawahnya lebih mudah dipecahkan dibandingkan soal sebelumnya. Silakan latih kemampuan Anda untuk mencari materi deret hitung atau deret ukur. Contoh.
Dari kedua soal ini, jawabannya adalah E dan C. Lanjut ke psikotes logika penalaran. Tujuan tes psikotes ini digunakan untuk mengukur berbagai kemungkinan atau semacam kemampuan secara mental dan apa-apa yang mendukungnya, termasuk prestasi dan kemampuan kepribadian, intelijensi, atau bahkan fungsi neurologis. Dan juga tes psikotes digunakan untuk mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan orang secara mental dan faktor-faktor yang mendukungnya, termasuk prestasi dan kemampuan kepribadian dan intelijensi. Contoh, semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Pembahasan semua yang hadir. Jawaban C. Kemudian lanjut ke psikotes analog verbal. Tes ini biasanya terdiri atas soal-soal yang berisi sinonim, antonim, analog suatu kata yang diukur dalam tes. Ini ialah kemampuan logika Anda terhadap sebuah situasi dan kondisi yang bertujuan guna melihat sejauh mana Anda memahami sebab akibat suatu permasalahan. Contoh, wanita, kebaya, pria, sepatu, baju, topi, dan jas. Jawaban D. Kubus piramid 4 persegi, A peti, B pesir, pentagon, segitiga. Jawaban D. Persegitiga. Kemudian lanjut psikotes EPPS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jenis soal psikotes EPPS ini tidak ada jawaban salah atau benar dalam tes ini. Contoh soal psikotes EPPS membantu Anda akan membaca sejumlah pernyataan-pernyataan dalam pasangan tentang berbagai hal yang mungkin Anda suka lakukan atau tidak suka lakukan, inginkan atau tidak inginkan. Perhatikan contoh soal psikotes EPPS di bawah ini. Soal 1. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. 2. Saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Soal 2. Saya suka menolong teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Saya ingin melakukan pekerjaan apa saja mungkin. Lanjut. Psikotes menggambar manusia, pohon, dan rumah. Psikotes menggambar manusia. Psikotes menggambar manusia boleh dibilang gampang-gampang susah. Bagaimana dengan Anda yang tidak pandai menggambar? Ya, dalam jenis tes ini, penilaian skor bukan bagus atau tidaknya gambar yang dibuat, melainkan detail atau tidaknya Anda menggambar objek tersebut. Bagaimana tidak, selain kecermatan Anda yang dinilai, tetapi juga setiap garis yang Anda goreskan menjadi penilaian yang dimana di dalamnya mencerminkan karakteristik Anda. Tes ini fungsinya untuk mengetahui sejauh mana rasa tanggung jawab serta rasa percaya diri Anda serta ketahanan dalam suatu pekerjaan. Sebaiknya soal psikotes menggambar orang ini menurut jenis kelamin Anda. Jika Anda pria, maka gambarlah seorang pria dan sebaliknya. Usahakan menggambar orang dengan ekspresi wajah bahagia atau tersenyum dalam melakukan aktivitas. Profesi gambar orang harus jelas dari kelengkapan pakaian sampai aksesoris yang dikenakan oleh orang tersebut. Misalnya menggambar karyawan yang sedang duduk di depan komputer sambil mengetik laporan, dokter yang memeriksa pasien, dan lain-lain. Contoh gambar.
Cara memudahkan Anda menggambar, mulailah menggambar objek psikotes gambar manusia sesuai dengan jenis kelamin Anda. Usahakan gambarlah orang tersebut tepat di tengah kertas agar lebih simetris, dan untuk menggambarnya janganlah dalam bentuk kartun atau sketsa, melainkan gambarlah manusia secara komplit dengan memperlihatkan dari mata, hidung, telinga, jari tangan, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaya atau posisi objek silakan tergantung selera Anda. Boleh duduk, berdiri, berbaring, hadap kanan, hadap kiri, namun yang disarankan posisi yang mudah Anda gambar. Jangan lupa, objek yang sedang menggambar bisa mengilustrasikan profesi, apakah seorang karyawan, tentara, polisi, petani, direktur, perawat, dokter, arsitek, yakni dengan dilengkapinya pakaian maupun aksesoris menyertainya. Misalkan seseorang engineer memakai baju khas lapangan, celana panjang, menggunakan sepatu lapangan, pakai helm keselamatan, sambil membawa kertas sebagai ciri khasnya. Kalau bisa, menggambarlah manusia tersebut dalam keadaan beraktivitas, misalnya sedang memberikan instruksi atau arahan. Untuk masalah garis, berikut ini penjelasan mengenai makna garis, seperti di saat Anda memberikan tekanan pada garis leher, hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemauan yang tinggi. Jangan memberikan penekanan berlebihan pada wajah, sebab akan menunjukkan bahwa Anda orang yang tidak percaya diri. Di samping itu, menggambarkan orang yang harus dengan ukuran yang wajar atau secukupnya. Dari ukuran pun dapat memberikan makna, yaitu menggambar orang yang terlalu besar akan menunjukkan bahwa Anda termasuk orang dominan. Sementara gambar yang terlalu kecil menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang kurang percaya diri. Gambarlah tangan dengan terbuka. Dan terlihat detail dari jari tangan yang tersembunyi ke belakang tubuh atau saku celana, menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki gangguan hubungan sosial. Sementara tangan yang terbuka menunjukkan bahwa Anda orang yang mudah bekerjasama serta fleksibel. Inilah inti penilaian maupun penjelasan yang terkandung dalam psikotes gambar manusia. Kemudian lanjut, psikotes gambar pohon. Psikotes menggambar pohon, tentu Anda ingin tahu cara mengerjakannya, bukan? Mudah dan tanpa membuat Anda ragu, bingung sendiri. Tentu mudah saja bila Anda sudah tahu cara prinsip yang menjadi acuan penilaian. Oke, kali ini kita kupas bagaimana cara maupun langkah penilaian pelatihan Anda dalam mengerjakan soal psikotes menggambar pohon tersebut. Contoh gambar. Pembahasan pertama, ingatlah jenis pohon apa yang ada diingatkan Anda, familiar dan dianggap mudah untuk menggambarnya. Disarankan ketika Anda mengerjakan psikotes menggambar pohon, sebaiknya menggambar pohon ataupun tanaman yang memiliki daun banyak atau rindang, kayu atau ranting, buah, bunga, hingga akar dalam. Hal ini Anda pun bisa menggambar seperti pohon mangga, durian, jambu, dan sebagainya. Menggambar pohon usahakan jangan terlalu tebal dan tipis. Usahakan pula menggambar dengan satu goresan saja, sebab hal ini akan menunjukkan bahwa orang yang tidak ragu-ragu. Posisi atau letak pohon juga harus di tengah-tengah kertas ujian. Gambar juga harus diberi judul yang tepat sesuai dengan apa yang Anda gambar. Kedua, untuk menggambar pohon dalam psikotes menggambar pohon, gambarlah pohon dengan sempurna. Artinya,
bukan mesti bagus, melainkan gambar semua elemen yang ada pada pohon tersebut, mulai dari dahan, batang, ranting, daun, akar, serta buah seperti halnya pohon nangka, mangga, jambu, dan sebagainya. Biasanya ada instruksi dilarang menggambar pohon cemara, pisang, kelapa, umbi-umbian, dan beringin, atau jangan menggambar beringin, bukan karena beringin itu mudah digambar, tetapi lebih karena sifat beringin itu sudah dianggap sangat ideal untuk seorang. Jadi, jika Anda menggambar beringin, Anda hanya akan dianggap terlalu sempurna. Beri deskripsi pohon, nama pohon yang Anda gambar, serta deskripsikan pohon apa yang Anda gambar. Ketiga, ketahuilah makna dari psikotes menggambar pohon agar Anda mengerjakan sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan perusahaan. Tes ini digunakan untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan kerja. Gambar batang pohon yang cukup besar dan terkesan kuat, ini menggambarkan Anda seorang yang kuat. Dengan daun-daun yang lebat, rindang, artinya Anda menaungi orang-orang di sekitar dan di bawah Anda. Tinggi menjulang, artinya Anda adalah seorang pembelajar yang mempunyai cita-cita dan harapan. Akar yang kuat artinya Anda juga punya pegangan hidup dan pendirian, serta buah yang menyimpulkan bahwa sesukses apapun Anda tidak melupakan orang-orang di sekitar Anda. Tes ini termasuk dalam tes grafis catatan. Bila Anda tidak bisa menggambar, jangan khawatir karena yang dinilai bukan pandai atau tidaknya menggambar, melainkan besar kecilnya tarikan garis, letak gambar. Biasanya penguji juga bertanya, yang digambar itu pohon apa? Dan tiap-tiap gambar ada artinya pada psikotes menggambar pohon. Kemudian psikotes menggambar rumah. Pembahasan kali ini kita intip dan cari tahu kenapa sih ada ujian kepribadian dengan menggambar rumah. Dan ada apa saja sih di balik makna gambar rumah tersebut. Yang mungkin saja sebagian besar dari Anda pernah mengalaminya atau tidak lulus psikotes gara-gara menganggap sepele tes semacam ini. Nah, supaya tidak terulang dan gagal lagi, sekarang kita akan mengetahui pentingnya psikotes menggambar rumah yang dilakukan perusahaan dalam mengukur kepribadian Anda. Contoh gambar. Bagi perusahaan sangatlah penting dan dengan mengetahui latar belakang pribadi calon karyawan atau pegawai guna mendapatkan sumber daya manusia yang tepat atau sering disebut the right man in the right place. Psikotes menggambar rumah dibuat tidak hanya perusahaan instansi pemerintahan seperti PNS, kepolisian, TNI. Bahkan mahasiswa pun di dalam tes ini untuk penerimaannya. Melalui hasil gambar tersebut, ahli psikologi mencoba menginterpretasikan, menafsirkan seperti apa kepribadian subjek. Jika kepribadian subjek sudah diketahui, berikutnya perusahaan akan lebih mudah mencari dan menempatkan seseorang calon karyawan supaya sesuai sifat-sifat karakter yang diperlukan. Kriteria-kriteria itulah yang menjadi landasan para psikolog menginterpretasikan diri subjek yang telah Anda gambarkan, seperti apa makna sesungguhnya subjek itu, apakah cerdas, malas, tertekan, bahagia, pendiam, percaya diri, mudah terpengaruh, pendendam, pesimis, ingin diuji, ambisius, optimis, berpikir dengan kekanak-kanakan, tenang, setia, dan kepribadian lainnya yang bisa diungkapkan melalui tampilan gambar. Kemudian melalui psikotes menggambar rumah, dapat dijelaskan maknanya bahwa garis dan dinding mewakili ego seseorang. Bila Anda membuat garis dan dinding yang terlalu samar menunjukkan ego yang lemah, sedangkan jika Anda membuat terlalu tebal menunjukkan kecemasan yang berlebihan.
Untuk menggambar bagian atap, hal ini bisa mewakili fantasi jika Anda terlalu memperhatikan atap. Maka artinya Anda terlalu memperhatikan fantasi dalam kehidupannya. Berikutnya menggambarkan bagian pintu serta jendela mewakili keterbukaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Jika Anda menggambar gorden atau bentuk jendela lain, maka diartikan dia kurang terbuka dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pintu dan jendela yang terbuka menandakan orang tersebut sangat terbuka dan suka berinteraksi dengan orang lain. Dalam beberapa versi psikotes menggambarkan rumah ada yang mengartikan kalau rumah sebagai gambaran seorang ayah, pohon adalah ibu, dan orang adalah cerminan dari diri kita sendiri. Semakin besar ukuran objek yang Anda gambarkan, maka makin besar pula pengaruh kepada kehidupannya. Sebagai masukan saja, di saat Anda menggambar rumah, bisa menambahkan pagar di sekeliling rumah. Dengan begitu, diharapkan psikologi Anda akan berpikir bahwa Anda adalah pribadi yang memperhatikan keamanan dan cukup waspada. Oke, sahabat Ronduit. Demikianlah yang dapat kami bahas mengenai ulasan tentang apa itu psikologi, apa tes psikologi, tentang contoh soal psikologi beserta jawabannya. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan dan dapat membantu adik-adik dalam menghadapi tes penerimaan Polri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.